Tahukah kalian, dalam kegiatan kita sehari-hari, tanpa kita sadari, kita telah melakukan berbagai macam teori-teori komunikasi. Sebenarnya, teori-teori apa aja sih yang sudah kita jalani? Yuk, mari kita bahas lebih lanjut. Nah, di sini aku bakal bahas tentang teori penetrasi sosial. Sebenarnya, teori penetrasi sosial itu apa sih? Tahapan ini dimulai dari tahap orientasi. Percakapan yang terjadi biasanya bersifat basa-basi dan hanya menunjukkan informasi umum seperti data diri. Contohnya saat kita bertemu teman baru saat kuliah dan menanyakan asalnya dari mana, jurusannya apa, dan pertanyaan basic lainnya. Kemudian beralih ke tahapan pertukaran penjajakan afektif, yang mana topik percakapan lebih mendalam dari tahapan orientasi yang sekedar menanyakan informasi pribadi yang basic. Tahapan ini biasanya menanyakan hal-hal yang disukai atau kesenangan masing-masing, seperti menanyakan selera makan, selera musik, genre film, dan lain-lain sebagainya. Setelah itu adalah tahap pertukaran afektif. Pada tahap ini terjadi peningkatan informasi yang lebih bersifat pribadi, seperti informasi mengenai pengalaman pribadi masing-masing. Jadi dua individu tersebut sudah mulai membuka diri dengan informasi diri yang sifatnya lebih pribadi. Kesediaan menceritakan tentang masalah pribadi juga termasuk. Dengan kata lain, kedua individu tersebut sudah mulai berani mencurahkan isi hatinya. Yang terakhir adalah tahap pertukaran stabil, yang mana komunikasi yang terjadi sudah bersifat efisien. Makna dalam percakapan yang ada jelas dan tidak ambigu, sifatnya sudah sangat intim dan memungkinkan kedua individu untuk memprediksikan tindakan-tindakan dan respon masing-masing individu dengan baik. Altman dan Taylor, adapun faktor-faktor yang menumbuhkan hubungan antar pribadi menurut Rahmat dalam bukunya Psikologi Komunikasi menuliskan 3 faktor yang menumbuhkan hubungan antar pribadi, yaitu kepercayaan, sikap suportif, dan keterbukaan diri. Jika kita sudah berada di hubungan yang sangat dekat dengan seseorang, maka kita menginginkan hubungan itu bertahan. Maka dari itu, bagaimana ya cara membinanya? Yuk kita simak lebih lanjut. Di sini kita akan membahas mengenai relational maintenance theory. Adapun 5 pemeliharaan hubungan yang terbukti paling berhasil dalam hubungan jangka panjang yaitu positivitas, keterbukaan, jaminan, jaringan, dan berbagi tugas. Kelima konsep tersebut dijabarkan melalui yang pertama sikap positif. Sikap positif adalah sikap yang riang, perkataan yang sopan, tidak sembarang memberikan kritik, serta membuat pasangan merasakan suasana hubungan yang nyaman. Keterbukaan dalam suatu hubungan dikaitkan dengan teori Johari Window atau jendela Johari mengenai keterbukaan. Adanya keterbukaan memberikan efek tumbuhnya rasa saling percaya satu sama lain. Keterbukaan dapat meminimalisir perasaan curiga yang muncul dan menjadi pemicu retaknya keharmonisan suatu hubungan. Adanya jaminan tentang bagaimana nasib suatu hubungan di masa depan tentunya menunjukkan adanya pembentukan. Memiliki jaringan yang dimaksud di sini adalah lebih mengarah kepada relasi, pertemanan, keluarga yang bermutu, sehingga dapat dibangun suatu hubungan yang kokoh dan bertahan lama. Nah, setelah kalian simak bahasan-bahasan tersebut, kalian sudah memahami bukan bahwa terdapat 2 fase dalam suatu hubungan, yakni fase pembentukan hubungan yang dijelaskan dalam teori penetrasi sosial dan fase pemeliharaan hubungan yang dijelaskan dalam relational maintenance theory. Kedua fase tersebut menentukan bagaimana suatu hubungan manusia akan berjalan di masa yang akan datang. Pada dasarnya, proses pembentukan suatu hubungan lebih mudah bila dibandingkan dengan proses pemeliharaan hubungan agar tetap nyaman untuk dijalani. Setelah suatu hubungan terbentuk, tidak jarang terjadi berbagai macam hal yang mengancam keberlangsungan hubungan tersebut, seperti terjadi rasa cemburu, kebosanan, dan perselisihan. Itulah sebabnya bila dalam suatu hubungan tidak dilakukan tindakan untuk mempertahankan keharmonisan hubungan, dapat terjadi kerenggangan dan akhirnya hubungan tersebut akan putus dan menghilang begitu saja. Sekian, terima kasih.